Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, jumpa lagi di channel Ayo Kita Belajar. Hari ini kita akan belajar PPKN kelas 7 bab 4 Kebinekaan Indonesia, Keragaman Budaya dan Keragaman Agama. Keragaman budaya. Banyak hal yang dapat dimasukkan sebagai budaya, mulai dari kesenian daerah, tradisi dan upacara, arsitektur rumah, peralatan rumah tangga serta kerja, hingga adat istiadat sehari-hari. Keragaman budaya yang mudah dikenali antara lain adalah kesenian, arsitektur, hingga tradisi dan upacara. Yang pertama, lagu daerah. Beberapa lagu daerah dari Sumatera sangat terkenal, diantaranya adalah Bungong Jempa dari Aceh, Sinanggar Tulo dari Tapanuli, Kampung Nan Jauh di Mato dari Minang, hingga Lancang Kuning dari Melayu. Lagu-lagu daerah dari Pulau Jawa antara lain adalah lagu Kicir-Kicir dari Betawi, Bubuy Bulan dari Sunda, Lir Ilir dari Jawa, hingga Tanduk Majeng dari Madura. Dari Kalimantan dikenal lagu Ampar-Ampar Pisang, dari Bali lagu Janger, dari Nusa Tenggara antara lain lagu Bolelebo. Lagu daerah dari Sulawesi seperti lagu Angin Mamiri dari daerah Bugis dan lagu O Ina Ni Keke dari Minahasa juga sangat terkenal. Orang Indonesia umumnya juga mengenal lagu Ambon Manise dari Ambon serta Yamko Rambe Yamko dari Papua. Beriringan dengan lagu daerah, terdapat alat-alat musik tradisional. Ada alat musik gordang dari Serunai di Sumatera, angklung di Jawa Barat, gamelan di Jawa dan Bali, sape di Kalimantan, kolintang di Sulawesi, sasando di Nusa Tenggara, hingga tifa di Papua dan Maluku. 2. Tarian daerah. Salah satu tarian daerah di Indonesia yang paling terkenal di dunia adalah tari Saman dari Aceh. Masih terdapat ratusan tari daerah lainnya di Indonesia yang terkenal, antara lain adalah Tortor dari Batak, Serampang 12 dari Melayu, Tari Piring dari Minang, Jaipong dari Sunda, Serimpi dari Jawa, Pendet dari Bali, Ajat Temui Datai dari Kalimantan, Pakarena dari Sulawesi, Cakalele dari Maluku, hingga Tari Cendrawasih dari Papua. Selain itu, Papua juga menyumbang lagu dan tari Sajojo. Ini tarian yang sering dipakai untuk senam pagi. Tari daerah lain yang dipakai untuk senam pagi adalah lagu dan tari Maumere dari Nusa Tenggara. 3. Tradisi dan upacara. Upacara yang terkenal di Papua adalah upacara bakar batu. Suku Dayak mengenal upacara tiwah. Masyarakat Bali melakukan upacara pembakaran mayat yang disebut ngaben. Suku Toraja di Sulawesi melakukan upacara rambu solo untuk mengantarkan jenazah. Jenazah bukan dikubur, tapi disimpan dalam gua di dinding tebing yang tinggi. Di Madura ada tradisi balapan sapi yang disebut karapan. Sedangkan di Sumatera mengenal budaya balap perahu di sungai dalam tradisi pacu jalur. Di Pulau Nias ada tradisi berabad-abad berupa lompat batu. Sedangkan di Kalimantan, tepatnya di Banjarmasin, terdapat pasar terapung. Adapun tradisi bambu gila di Maluku, mencari cacing laut dalam tradisi bau nyale di Lombok, upacara pasola di Sumba, kesodo di masyarakat Tengger Jawa Timur, sekaten Solo dan Yogyakarta, hingga upacara tabuik di Minang. 4. Rumah dan kampung adat. Rumah adat di 3 pulau besar yaitu Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi umumnya merupakan rumah panggung. Berupa panggung dari kayu untuk berjaga-jaga dari ancaman banjir dan kemungkinan serangan binatang buas.
Di Sumatera, rumah adat Krongbade, rumah bolon, rumah gadang, dan rumah limas semuanya berupa rumah panggung dengan tiang tinggi. Begitu pula rumah panjang, rumah betang, rumah lamin, dan rumah banjar di Kalimantan. Di Sulawesi, rumah bala dan rumah walewangko juga merupakan rumah panggung. Di beberapa daerah terdapat rumah adat dengan tiang pendek seperti di Maluku, Sunda hingga di Nusa Tenggara. Sedangkan rumah adat berlantai di tanah terdapat di Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Di antaranya rumah joglo di Jawa, rumah Bali, Balai Tani di Lombok hingga rumah sasadu di Maluku. Rumah adat berlantai di tanah Papua berwujud rumah honai serta ebey di kawasan pegunungan. Rumah tanpa jendela tersebut beratap bulat dari jerami atau rumbia buat menahan hawa dingin. Rumah adat Embaruniang beratap kerucut meninggi terdapat di Kampung Adat Wairebo Flores. Kampung adat lain yang terkenal adalah Kampung Naga Jawa Barat, Desa Sade Lombok, Bawo Mataluo Nias, Ragi Hotang Pulau Samosir, hingga Ketekesu di Toraja. Di Ketekesu terdapat rumah adat yang menarik perhatian wisatawan, yaitu rumah tongkonan. Atapnya meniru bentuk tanduk kerbau. Atap rumah adat yang meniru bentuk tanduk kerbau lainnya adalah rumah gadang Minang. Sedangkan tanduk-tanduk kerbau sebenarnya dipakai buat penghias rumah-rumah adat Sumba. D. Keragaman agama. Di bagian awal bab ini sudah dikisahkan adanya masjid dan gereja yang berdiri berdampingan dan umatnya saling bekerja sama satu dengan yang lain. Agama menenteramkan jiwa dan membuat kehidupan masyarakat menjadi damai. Apapun keyakinan agama yang dianutnya, hal tersebut merupakan keadaan yang patut disyukuri. Yang pertama, Islam. Agama Islam berkembang di wilayah Nusantara Indonesia sekitar abad 13, yang ajarannya diperkenalkan oleh para pedagang dari Gujarat, India, Timur Tengah, Persia, dan Cina. Al-Quran merupakan kitab sucinya. Rumah ibadahnya disebut masjid. Umat Islam merayakan hari besar diantaranya Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, Maulid Nabi, dan Isra Mi'raj. Secara umum, pemuka agama disebut ulama. Kedua, Kristen. Agama Kristen berkembang di wilayah Nusantara Indonesia sekitar abad ke-16. Diperkenalkan oleh bangsa Eropa. Kitab suci agama Kristen adalah Alkitab. Hari besarnya adalah hari Natal, hari kematian Yesus Kristus, dan hari Pentakosta. Rumah ibadahnya gereja. Secara umum pemimpin umat Kristen disebut pendeta atau gembala. 3. Katolik. Agama Katolik berkembang di wilayah Nusantara Indonesia melalui misionaris berkebangsaan Portugis, Spanyol, dan Belanda sekitar abad ke-16. Ajarannya bersumber pada Alkitab, Perjanjian Lama, dan Perjanjian Baru. Magisterium, ajaran para pemimpin gereja, serta tradisi gereja. Rumah ibadah umat Katolik disebut gereja. Hari besar umat Katolik antara lain Paskah, kenaikan Yesus Kristus, dan Pentakosta. Gereja Katolik dipimpin oleh Paus yang bekerja sama dengan para kardinal, uskup, dan dibantu oleh para imam atau pastor. 4. Hindu. Agama Hindu berkembang di wilayah Nusantara Indonesia sekitar abad ke-4. Kitab suci agama Hindu disebut Weda. Rumah ibadahnya yaitu pura, candi, kuil, dan balai basarah.
Sedangkan hari raya umat Hindu yaitu Nyepi, Galungan dan Kuningan, Saraswati dan Siwaratri. Rohaniwan Hindu disebut Pandita dan Pinandita. 5. Buddha. Agama Buddha berkembang pesat di wilayah Nusantara Indonesia dari India sekitar abad ke-8. Agama Buddha didasarkan pada kitab suci Tripitaka. Tempat ibadah agama Buddha adalah vihara, kelenteng, bio, candi, arama, kuil, dan cetia. Hari besar agama Buddha antara lain Magha Puja, Waisak, Asada, dan Katina. Rohaniwan Buddha disebut biku atau biksu. 6. Konghucu. Agama Konghucu sudah tersebar berabad-abad lamanya di wilayah Nusantara seiring masuknya orang Tionghoa dari daratan Tiongkok. Kitab sucinya yaitu Sisu dan Wujing. Tempat ibadahnya yaitu Kelenteng, Kong Miao, Miao, Litang, Bio, dan Suetang. Sedangkan hari besar umat Konghucu yaitu Tahun Baru Imlek, Cap Gomeh, hari lahir dan wafat Nabi Kongji, serta Qingming. Rohaniwan agama Konghucu disebut Jiaoseng, Wensi, Suesi. Nah, adik-adik sudah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.